Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Setelah Asaria Raja Yehuda mati terbunuh, maka ibunya Atalia bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudari Ahazia, mengambil Yoas putra Asia dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengingat perjanjian dengan mereka. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah Tuhan itu, di rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan mengambil dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja." Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat." Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelum Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia, dan pada waktu itu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dan dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mesbah-mesbah dan patung-patung, serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, pastor diakon, suster, saudara-saudariku yang terkasih. Pak Musuh pernah cerita di meja makan waktu masih di sini, dia bilang waktu berkunjung di pesta di Merauke, lewat tempat tinggal dari orang-orang Jawa, tuh rumah begitu bagus, rapi, tapi ketika datang di rumah orang Katolik, Flores, berbeda jauh langit dan bumi. Karena mereka semua dari dulu masuk sama-sama di Merauke sebagai transmigrasi. Lalu saya sengaja bilang, karena mereka punya penglihatan iman beda. Orang Flores berpikir rumah di dunia ini hanya sementara saja. Orang punya rumah ada di surga, jadi yang penting mereka bisa tinggal dan nyaman cukup. Mereka tahu bahwa rumah yang sebenarnya ada di surga, bukan di dunia. Saya sengaja waktu sini dan waktu seperti ini. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya kepada umat di Kolose bab 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Karena itu apa yang dimaksud dengan harta surgawi? Yesus menjawab melalui percakapan dengan seorang muda yang kaya raya. Kita baca juga dalam Injil Lukas. Mendengar cerita dari orang murid, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi kesimpulannya, mengumpulkan harta surgawi artinya kita harus membagikan atau menceritakan Kristus kepada orang lain. Entah dengan cara berbuat kebaikan, melakukan tindakan kasih, mengampuni, termasuk juga kita harus memberikan waktu, tenaga, dan uang kita untuk orang lain dengan tujuan supaya mereka dapat mendengar tentang Kristus dan percaya kepadanya. Jadi sekarang pilihan ada kepada kita masing-masing. Harta apa yang Anda kumpulkan? Harta duniawi atau harta surgawi? Semoga demikian.